Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua teman-teman peserta untuk sesi kita hari ini. Jadi di agenda mentorbox.id ini kita ada sesi materi yang tentunya sangat menarik, tentunya sangat dibutuhkan, terutama bagi pegiat-pegiat bisnis. Dalam hal ini teman-teman yang punya bisnis sendiri atau mungkin sedang bergabung di bisnis teman dan lain sebagainya. Tentu ini sangat berguna bagi teman-teman yang akan menjual atau mempublikasikan uh, produk-produk atau jasa-jasanya tentunya melalui salah satu aplikasi yang seringkali kita gunakan atau aplikasi chat yang seringkali kita gunakan. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang begitu menarik dari pemateri yang sangat luar biasa, pemateri yang sangat berpengalaman, pemateri yang tidak diragukan lagi track recordnya tentang bagaimana melakukan bisnis ataupun khususnya marketing dengan menggunakan berbagai macam media untuk mendapatkan profit dan keuntungan. Nah, saya di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya Aisyah, saya nanti akan menjadi pemandu diskusi kita hari ini, akan menjadi MC, akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Jadi nanti kita akan ada 2 sesi ya. Sesi pertama nanti akan dibawakan materi dari pemateri yang sudah bergabung hari ini. Kemudian sesi keduanya akan dilanjut dengan sesi tanya jawab atau sesi sharing mungkin, atau mungkin ada yang mau bertanya dan seterusnya. Kita akan diskusikan di sesi berikutnya. Oke. Ya, sambil menunggu teman-teman peserta yang lainnya, masuk, teman-teman bisa mempersiapkan diri karena sebentar lagi kita akan memulai materi dan sama-sama belajar tentang topik yang seru hari ini. Oke, saya akan memperkenalkan pemateri kita hari ini. Jadi, hari ini kita kedatangan pemateri yang luar biasa, yaitu Bapak Suryadin Laodang, yang sangat akrab atau dikenal atau sering kali disapa sebagai dosen jualan. Nah, maksudnya apa nih? Oke, mari kita kenal dulu Bapak Suryadin Laodang ya, yang lebih lengkapnya lagi. Bahwa Bapak Suryadin Laodang ini merupakan seorang konsultan digital marketing yang sudah memulai bisnis online sejak tahun 1998. Wow, sangat lama ya. Rasanya waktu itu saya masih usia 1 tahun kayaknya ya, 98. Saya masih usia 1 tahun, Bapak sudah menjadi konsultan untuk digital marketing dan sudah memulai bisnisnya di tahun 1998. Nah, beliau dulunya seorang dosen di salah satu universitas yang berada di Yogyakarta, lalu berhijrah, berpindah profesi dan fokus menjalani profesinya sebagai konsultan digital marketing, yang dimana beliau menerapkan berbagai macam ilmu dan pengalamannya melalui workshop, melalui seminar, talk show, maupun pelatihan-pelatihan seperti contohnya pelatihan kita pada malam hari ini melalui webinar atau sharing session secara online di mentorbox.id. Nah, tentu tidak hanya itu, beliau atau Bapak Suryadin Laodang ini sejak tahun 1998 tadi membangun sebuah lembaga pendidikan, di mana lembaga pendidikannya diberi nama Kampus Sekolah Digital Marketing. Wah, jadi memang sangat giat di bidang edukasi tentang digital marketing, di mana kerap kali kampusnya dikenal dengan nama Kampus Dosen Jualan. Wow, ini kita kayaknya rada-rada penasaran nih, seperti apa background, seperti apa keseharian dari Bapak, dari beliau, dan juga sebagaimana materi yang akan diberikan. Oke, jadi tentu saja teman-teman di sini mungkin sudah tahu materi hari ini kita akan banyak membahas tentang WA marketing untuk jualan online, yaitu akan spesifik membahas trik sederhana jualan lewat WA marketing. WA rasanya semuanya punya WhatsApp ya, teman-teman, saya moderator, Bapak, Ibu semuanya pasti punya WA. Dan tentunya ternyata WA yang teman-teman sering pakai buat chat-chat temennya, chat keluarga, chat doi, dan terusnya, itu ternyata bisa dipakai juga untuk marketing, khususnya untuk produk atau bisnis yang teman-teman sedang jalankan hari ini. Oke, seperti itu. Jadi mungkin langsung saja saya persilahkan kepada pemateri. Mungkin kita sapa-sapa dulu pematerinya. Halo, selamat malam Bapak Suryadin Laodang. Bergabung Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengeran ya? Suaranya kedengaran, mantap Pak.
Oke. Bagaimana kabarnya Pak malam ini? Alhamdulillah sehat, Dinda sehat. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya Pak. Iya. Sehat dan terus semangat ya Pak untuk Amin, menjalani. amin, amin, amin. Amin. Oke Pak, jadi tadi saya sudah memperkenalkan Bapak dari background-nya. Terima kasih. Ya, mungkin nanti bisa Bapak lanjutkan untuk ada share screen materi. Saya berikan waktu dan tempatnya. Silakan Pak. Oke. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, allazi alama bil kalam, alamal insana malami alam, sudah la ilaha illallah, sudah Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, teman-teman sekalian, pada malam hari ini, insya Allah agenda kita malam hari ini, kita akan belajar tentang WA marketing. Tentu yang pertama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan pemilik segala keagungan di atas segala keagungan, yang bermurah hati, memberikan kita waktu, memberikan kita kesempatan, memberikan kita pikiran, keinginan, fasilitas yang luar biasa, sehingga pada malam hari ini kita berkesempatan kembali hadir untuk belajar bersama-sama di kelas dari Mentorbox ini. Kebetulan saya adalah salah satu pemateri tamu yang diundang untuk membagikan materi tentang WA marketing. Tentu kita syukuri semua rahmat inayah dari Allah Subhanahu wa taala tadi, dan saya mengajak teman-teman semuanya melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat taslim berjunjung kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang senantiasa menjadi anutan dan panutan kita dalam segala hal, dalam banyak hal, baik dalam urusan belajar, urusan berbisnis, dan urusan apapun itu. Teman-teman sekalian, insya Allah malam hari ini kurang lebih 1 jam atau lebih nanti, saya akan memandu teman-teman untuk berbicara tentang WA marketing. Tadi Ayu tadi ya, tadi sudah memperkenalkan saya, Aisyah, ya. Siapa namanya nih? Andi Aisyah Al-Humairah, ini panjang namanya ya. Terima kasih, tadi sudah diperkenalkan teman-teman sekalian. Jadi itu sedikit perkenalan saya dari yang sudah disampaikan tadi. Jadi saya aslinya bukan dosen ya, jadi saya pernah di kampus tapi aslinya bukan dosen. Saya hanya staf harian biasa yang kebetulan menjadi penanggung jawab dari lab komputer. Nah, sehingga ketika dosen komputernya tidak masuk kelas, maka sayalah yang menggantikan beliau, dan akhirnya oleh mahasiswa dan mahasiswi saya dipanggil juga menjadi dosen. Ya, itu sedikit cerita ya. Jadi lalu kemudian 2014 saya meninggalkan semua aktivitas di kampus, lalu kemudian serius terjun ke dunia online. Jadi kalau dikatakan hijrah ya tidak juga lah, mungkin terlalu besar kalau bahasanya hijrah ya. Hanya beralih saja ya dari dunia kampus masuk ke dunia online. Nah, teman-teman sekalian, pada malam hari ini agenda kita adalah kita akan belajar diskusi tentang dunia WA marketing. Oke. Saya kira tidak usah saya bercerita tentang kenapa sih WA marketing itu penting ya. Saya kira teman-teman semua sudah tahu lah kenapa WA marketing itu harus ada. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, kita semua hari ini semuanya menggunakan WA, saya kira ya. Jadi makanya WA marketing itu menjadi penting begitu. Ya. Nah, seberapa besar potensinya WA marketing, seberapa pentingnya WA marketing, teman-teman bisa searching sendirilah di Google. Malam hari ini saya akan lebih fokus membahas tentang materinya. Nah, teman-teman sekalian, kalau ngomongin tentang WA marketing, maka WA marketing itu rumusnya bukan rumusnya ya. Jadi intinya WA marketing itu, inti dari WA marketing, power utama dari WA marketing hanya satu, yaitu adalah kontak yang banyak. Jadi kalau teman-teman pengen memanfaatkan WA untuk pemasaran Anda, maka pastikan Anda punya kontak yang banyak. Itu rohnya ada di situ gitu. Kenapa kontak yang banyak? Karena memang unik ya. WA marketing itu kan menjadi unik. Kalau Facebook kan itu adalah pola komunikasinya adalah dari satu sumber ke banyak target, ke banyak audiens. Jadi orang bisa membaca. Saat kita posting status di Facebook, di Instagram, ratusan orang, ribuan orang, mungkin jutaan orang bisa membacanya, bisa melihatnya, bisa meresponnya, entah itu nge-like, nge-share, save, dan lain sebagainya. Tapi kalau di WA kan karakternya unik. Uniknya adalah karena one by one communication gitu kan. Jadi menjadi two ways communication, jadi dua arah gitu ya. Dan itu sifatnya personal, satu persatu, satu melawan satu gitu. Itu keunikannya WA marketing. Nah, sehingga karena dia karakternya adalah satu lawan satu, maka
perlakuannya juga harus berbeda. Tidak bisa dengan serta-merta kita pasang status, lalu kemudian berharap status itu dibaca banyak orang gitu. Di WA marketing, kekuatannya harus lebih personal lagi. Harus agak personal agar bisa menjangkau, agar bisa diterima, agar bisa dipahami oleh orang yang kita kirimi pesan itu tadi. Itulah kekuatannya WA marketing. Jadi kontaknya harus banyak. Nah, maka untuk malam hari ini teman-teman sekalian, kita akan sharing, saya akan sharing beberapa catatan materi kepada teman-teman sekalian. Ini materi kita pada malam hari ini. Jadi kita mulai dengan bagaimana berburu kontak WA, lalu kemudian bagaimana gabung di grup-grup WA, lalu kemudian bagaimana mengekstrak nomor yang ada di WA, lalu kemudian save nomor, menyimpan nomor, lalu kemudian broadcast, bagaimana teknik broadcast di WA ya untuk pemasaran online kita. Nah, itu yang akan kita share pada malam hari ini. Nah, teman-teman sekalian, kita akan mulai dari awal gitu. Jadi, seperti saya katakan tadi bahwa kekuatan WA marketing itu terletak di mana? Kekuatan WA marketing terletak dari kemampuan kita memiliki kontak yang banyak. Kemampuan kita mendapatkan kontak WA sebanyak-banyaknya. Itulah kekuatannya gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya mendapatkan kontak WA yang banyak? Tentu ada caranya, tentu ada ilmunya gitu ya. Oke. Teman-teman sekalian, kenapa sih kita penting bergabung di sebuah grup WA? Jadi untuk mendapatkan kontak WA yang banyak, salah satunya adalah dengan cara bergabung di grup WA. Setelah bergabung di grup WA, maka tentu arahnya adalah kita bisa mendapatkan nomor-nomor yang ada di grup tersebut. Kalau ada pertanyaan adalah bahwa apakah satu-satunya cara untuk mendapatkan kontak WA adalah dengan bergabung di grup WA? Tentu jawabannya adalah tidak. Ada banyak cara begitu ya teman-teman sekalian untuk mendapatkan kontak WA. Ya banyak cara saya kira. Salah satu caranya adalah dapat kontak WA yang banyak teman-teman, banyak bergabung di komunitas, banyak berkumpul dengan orang-orang, lalu kemudian Anda saling tukar nomor di sana. Atau bisa juga dengan cara Anda mendapatkannya dari koran, dari media cetak. Terutama koran-koran lokal yang ada kolom iklannya. Jadi kalau misalnya Anda buka koran yang ada kolom iklannya, biasanya di situ ya, itu pasti ada kolom iklannya. Nah, di kolom iklan biasanya semua orang yang pasang iklan di situ pasti mencantumkan nomor WA. Maka itu wajib untuk kemudian Anda hubungi gitu. Atau Anda save kontaknya atau Anda kirimi mereka pesan. Dari mana lagi kita bisa dapat kontak WA misalnya? Anda bisa dapatkan kontak WA-nya lewat counter HP. Ya ingat ya kalau orang beli HP itu kan beli pulsa kan biasanya pasti nulis nomornya ya di counter HP. Nah, Anda bisa mendapatkan di situ. Lewat mana lagi? Lewat perkumpulan ibu-ibu, pengajian, majelis taklim, dan lain sebagainya. Anda bisa melakukan teknik-teknik ini untuk mendapatkan kontak WA yang banyak. Nah, itu catatan pentingnya teman-teman sekalian, bagaimana kita mendapatkan kontak WA yang banyak. Namun saya pribadi, selain tadi cara-cara offline tadi, cara-cara biasa tadi, salah satu kekuatan yang saya gunakan adalah saya menggunakan nomor WA, atau menggunakan grup WA. Jadi saya rajin berburu grup WA yang sesuai dengan target market saya. Misalnya, target market saya adalah Kota Makassar, maka saya akan mencari grup-grup WA yang berbasis Kota Makassar. Kalau kemudian didetailkan lagi, dispesifikan lagi, target market saya adalah orang Makassar yang profesinya adalah PNS, maka saya akan mencari grup WA-nya para PNS di Kota Makassar. Misal target market saya adalah orang Makassar yang profesinya adalah guru, polisi misalnya, maka saya akan mencari grup WA-nya para guru yang ada di Makassar. Nah, itu caranya gitu. Nah, maka teman-teman sekalian, saya ada beberapa cara yang bisa saya share kepada Anda, bagaimana caranya berburu grup WA tadi. Izinkan saya share kepada teman-teman semuanya ya. Oke. Saya coba buka dulu, sebentar ya. Oke. Sudah di-share ya, teman-teman sekalian. Jadi yang pertama, teman-teman sekalian, saya akan masuk dulu di sebuah grup WA di Google. Ini saya masuk di Google ya, teman-teman sekalian. Oke. Lalu kemudian di Google saya ketik seperti ini. Oke. Bentar. Oke. Teman-teman sekalian, saya ngetik seperti ini di Google ya. Site facebook.com https://whatsapp.com. HTTPS ini seharusnya
https://chat.whatsapp.com, lalu kemudian di sini saya ketik adalah guru atau boleh guru Makassar. Nah, jadi saya akan berburu data di Google dengan cara mencari grup-grup WA berbasis Makassar yang profesinya guru. Nah, untuk memudahkan itu, maka kemudian saya melakukan pencarian dengan formasi pencarian kata kunci seperti ini. Site facebook.com. Jadi, ini seolah-olah saya lagi bilang kepada Facebook, kepada Google, "Hai Google, carikan saya semua informasi yang bersumber dari Facebook, yang memuat link seperti ini, https://chat.whatsapp.com, yang berbau guru dan Makassar." Nah, jadi seolah-olah saya memberikan perintah seperti itu kepada pihak Google. Lalu kemudian saya enter. Kalian, maka teman-teman bisa melihat, ya. Setelah tadi saya memberikan perintah ini, maka kemudian otomatis Google akan memberikan saya beberapa informasi yang bersumber dari Facebook. Ini sumbernya dari Facebook ini. Anda bisa lihat di atas ini ya. Ini sumbernya dari Facebook, teman-teman sekalian. Ini sumbernya dari Facebook. Bentar ya. Oke. Ini sumbernya dari Facebook ya. Oke, ini sumbernya dari Facebook. Nah, sumbernya dari Facebook, lalu kemudian saya mendapatkan yang seperti tadi yang saya cari tadi gitu. Ya. Dan ini adalah link grup WA yang ada di Facebook. Ini ada link grup WA. Oke, ingat teman-teman sekalian, kalau Anda pengen bergabung di sebuah grup WA, itu hanya ada dua cara. Satu, Anda di-invite oleh adminnya, dan yang kedua, Anda biasanya diapain? Selain di-invite oleh adminnya, yang biasanya berikutnya adalah Anda dikasih link, diberikan link oleh adminnya, lalu kemudian lewat link itu, teman-teman sekalian, lalu kemudian diklik dan bergabunglah Anda di grup tersebut. Nah, oke. Itu dulu catatannya, teman-teman sekalian. Nah, boleh kalau misalnya teman-teman pengen men-screenshot dulu, men-screenshot dulu layarnya, silahkan. Mungkin teman-teman butuh untuk screenshot layar dulu, boleh. Silahkan kalau ada yang pengen screenshot dulu. Untuk kebutuhan catatan ya, kalau ada yang mau catat dulu, silahkan. Saya beri waktu 1 menit. Silahkan. Silahkan teman-teman, kalau ada yang pengen save dulu layarnya. Contohnya ya, tadi sudah saya share. Oke, sudah? Sudah dicatatkah? Kalau sudah, kita akan lanjut ya. Oke, teman-teman sekalian. Oke, nah sekarang kita akan coba melanjutkan materi kita, teman-teman sekalian. Oke, nah kalau sudah, teman-teman sudah melakukan ini, teman-teman sudah menjalankan ini, teman-teman sekalian, maka pekerjaan berikutnya adalah link-link yang kita dapatkan tadi ini akan kita simpan. Tentu kita simpan, tentu akan kita akuisisi gitu ya. Tentu akan kita jadikan sebagai database kita. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, ya, untuk itu siapkan catatan Anda, silakan siapkan catatan Anda untuk kemudian mencatat link-link tersebut, gitu ya. Oke, ditunggu sesaat ya, teman-teman sekalian. Ini ada sedikit masalah dengan kamera saya sebentar. Ya. Oke, sudah. Nah, setelah link tersebut Anda dapatkan, Anda copy link ini. Ini link ini saya copy, saya taruh di notepad saya, teman-teman sekalian. Ya. Ini saya taruh di notepad sebentar ya. Oke, saya taruh di notepad saya. Oke, sebentar ya. Oke. Saya buka notepad dulu, teman-teman sekalian, sebentar ya. Oke, saya taruh di notepad. Satu, saya ambil linknya, lalu kemudian link berikutnya saya ambil lagi. Link berikutnya juga saya ambil. Oke, ini saya copy juga. Masih ada nggak link berikutnya? Ini masih ada link lagi. Ini saya copy lagi, teman-teman sekalian. Saya copy, lalu kemudian saya taruh lagi di sini. Oke. Lanjut lagi, saya cari lagi yang lain. Ya, saya cari lagi link grup WA yang lain, teman-teman sekalian. Oke, saya taruh lagi di sini. Ya, saya paste lagi. Saya ambil dulu kurang lebih 5 grup WA dulu ya, 5 link grup WA.
saya copy dan kemudian saya catat di notepad saya untuk kemudian saya eksekusi berikutnya. Oke, ditunggu sesaat ya, teman-teman sekalian. Oke, ini saya copy lagi. Saya copy, ini sudah dapat 3, sekarang masuk yang keempat. Oke ya, 4. Lalu kemudian saya cari lagi, masih ada nggak? Grup kelima, saya coba ya, grup kelima ya. Ini ada grup kelima. Oke, ini Bromo Makassar. Oke ya, lalu kemudian saya taruh di sini. Oke, saya sudah dapat 5 grup WA teman-teman sekalian, maka PR berikutnya adalah, setelah ini teman-teman sekalian, Anda buka WA di aplikasi Anda, di laptop Anda, sebaiknya di laptop ya, tidak di HP, supaya lebih mudah mengaksesnya. Silakan Anda akses WA di versi laptopnya teman-teman semuanya, supaya lebih gampang mengaksesnya tentunya gitu ya teman-teman sekalian. Oke, baik, saya akan lanjutkan kembali materinya. Oke, ini tadi saya share tadi link grup WA sudah saya catat tadi di mana? Ini sudah saya catat ya, ini link grup WA-nya sudah saya catat teman-teman sekalian. Oke. Nah, kalian sudah dicatat teman-teman sekalian, maka saya buka aplikasi WA. Ini saya buka aplikasi WA di laptop saya. Sebentar ya. Saya buka aplikasi WA di laptop saya. Sebentar, saya share dulu. Oke. Apakah sudah kelihatan WA-nya teman-teman sekalian? Sudah kelihatan ya WA-nya ya teman-teman sekalian ya. Oke. Nah, kan sudah kelihatan, lalu kemudian link yang tadi saya dapatkan tadi, 5 link tadi yang saya dapatkan, lalu kemudian saya enter di sini. Saya taruh seperti ini, sudah kelihatan di layar ya. Oke, lalu kemudian link pertama saya klik, maka ternyata grupnya sudah ditutup, saya nggak bisa join, sudah dimatikan linknya. Oke, saya gabung link grup kedua. Oke, jilbab ini tadi ada grup. Oke, saya join di grup ini. Oke, berhasil saya join di grupnya. Berikutnya, saya masuk lagi di grup ketiga. Saya berhasil lagi masuk ya di grupnya ketiga. Masuk lagi di grup keempat. Oh, ternyata ditutup linknya. Masuk lagi di grup berikutnya juga ditutup linknya. Ya, anggaplah sudah dapat grup ya. Tadi sudah ada grup 1, 2 yang menjadi contoh grup kita yang sudah kita dapatkan. Nah, kalau itu sudah terjadi teman-teman sekalian, artinya kita sudah join di salah satu grup WA. Maka pekerjaan berikutnya adalah memastikan agar kita sudah join di grup itu. Dan ternyata memang saya sudah berhasil join di grup ini ya teman-teman sekalian. Oke. Nah, kalau sudah join begini teman-teman sekalian, maka PR berikutnya adalah bagaimana caranya kita mendapatkan link, mendapatkan daftar nomor WA yang ada di grup itu. Perhatikan ke layar teman-teman sekalian. Ini tadi saya join. Perhatikan di layar. Oke, lihat di layar, maka begitu saya membuka aplikasi WA di versi browser dan saya buka grupnya, saya klik di bagian ini, ya. Ini saya klik di bagian ini teman-teman sekalian. Saya klik di bagian ini ya. Saya klik di bagian ini teman-teman sekalian, maka yang terjadi adalah saya mendapatkan link grup WA yang banyak, daftar nomor WA yang banyak banget. Anda kalau melihat seperti kotak yang saya merahin ini, ya, teman-teman bisa melihat dari kotak yang saya merahin ini. Ini adalah nomor WA semuanya, ya, yang basisnya tadi Makassar. Nanti bisa kita manfaatkan gitu ya. Oke, jadi saya sudah berhasil masuk di situ. Nah, PR berikutnya adalah saya sisa mengekstrak nomor ini. Bagaimana caranya mengekstrak nomor yang ada di sini, teman-teman sekalian? Caranya adalah, teman-teman pastikan Anda buka aplikasi WA di website, di laptop, ya, atau di PC, di komputer, yang versinya adalah versi web. Jadi bukan aplikasi WA yang diinstal di laptop Anda, tapi versi web. Jadi Anda buka web.whatsapp.com, muncul seperti ini tadi, lalu kemudian Anda buka grupnya, lalu kemudian setelah grupnya terbuka, Anda klik kanan di sini, klik kanan ya, bukan klik kiri, klik kanan, cari tulisan inspect element kalau Anda menggunakan Mozilla Firefox, atau inspect kalau Anda menggunakan Google Chrome. Oke, saya klik inspect element. Oke, teman-teman sekalian, akan muncul seperti ini. Oke, sebentar. Ini muncul kotak biru seperti ini di bawah ini. Saya double klik di sini. Oke, saya klik di sini. Ini nomor HP-nya semua sudah di sini teman-teman sekalian. Di situ saya klik tadi, lalu kemudian saya double klik tadi ini. Ya, saya double klik. Saya copy semua nomornya, lalu kemudian saya taruh lagi di notepad. Oke.
Saya taruh lagi di notepad teman-teman sekalian. Maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Yang terjadi adalah saya sudah mendapatkan ratusan nomor WA seperti ini. Nah, ini nomor WA-nya. Sudah muncul di layarnya teman-teman sekalian. Oke. Ini daftar nomor WA-nya. Tinggal nomor WA ini akan kemudian kita rapikan. Nah, gitu ya. Oke, nomor ini akan kita rapikan teman-teman sekalian. Oke, sudah satu itu. Nomornya sudah dapat. Nah, PR berikutnya adalah nomor ini kita rapikan. Nah, cara merapikannya adalah, oke, ini kita lihat dulu datanya teman-teman sekalian. Ini ada karakter-karakter yang nggak benar, ada nomor HP yang antah-berantah kayak begini plus 60. Kayaknya kita nggak butuh ya plus 60 ya. Ini luar negeri, kita pakai yang plus 62 aja, Indonesia punya gitu ya. Kayak kita hapus yang kita nggak butuhkan. Oke, ini ada kata you di bawah, kita hapus ya yang kita tidak butuhkan. Nah, nomor ini kita rapikan dulu. Yang tadinya dia deret ke samping seperti ini deret ke samping seperti ini akan kita rubah menjadi deret ke bawah. Oke. Caranya adalah, ini kalau mau di-enter satu-satu kan kelamaan. Nah, maka kita bisa menggunakan aplikasi bantuan. Apa aplikasi bantuannya? Kita buka lagi di Google ya, di browser kita. Masuk di sini. Teman-teman sekalian, saya buka kembali Google-nya. Oke. Dari Google, saya buka ini. Ya, dari Google. Saya buka teks mekanik. Teks mekanik. Oke. Saya buka teks mekaniknya. Pastikan karena ini ada dua. Teks mekanik itu ada dua. Ada yan.com. Ya. Ini ada yan.com. Ada yan.co. Nah, pastikan Anda menggunakan yan.co, bukan yan.com. Ya. Anda menggunakan yan.co. Klik di sini, di .co tadi, teksmekanik.co. Lalu kemudian geser ke bawah. Di bagian basic tools ya. Ini ada basic tools di sini. Anda pilih bagian ini. Add remove line break. Oke, klik di sini. Oke, saya buka ya. Oke, nomor HP yang kita dapatkan tadi, nomor HP yang kita di notepad tadi yang banyak tadi, kita copy semuanya. Copy semuanya teman-teman sekalian, bawa ke sini. Di bagian input box ini kita hapus, dipastekan semuanya. Lalu kemudian Anda pilih ini, klik tombol before. Di sini tambahkan tanda plus. Tujuannya agar terjadi enter di depan tanda plus gitu ya. Oke, lalu kemudian kita klik tombol make new line break. Oke. Maka datanya sudah menjadi deret ke bawah seperti ini. Oke. Nah, tentu ini kita copy lagi. Kita copy lagi lalu kemudian kita taruh lagi di notepad tadi ya. Di notepad kita nomor HP yang sudah kita banyakkan tadi. Nah, sudah berhasil. Nah, saya akan tunjukkan dulu ke layarnya. Oke. Saya tunjukkan ke layar lagi. Nah, ini dia nomor HP yang kita dapatkan tadi ya. Ini dia nomor HP yang sudah kita dapatkan tadi. Oke ya. Oke ya, ini nomor HP yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi sudah tadinya deretnya ke samping, sekarang menjadi deret ke bawah. Nah, nomor-nomor ini teman-teman sekalian nantinya akan kita siap untuk kemudian kita kirimi WA atau kita kirimi pesan. Ah, tentu nanti bagaimana cara kirim pesannya, tentu nanti ada kaidahnya, tentu nanti ada cara-caranya gitu ya. Dan itu nanti akan kita pelajari bersama-sama. Oke, itu bahasan materinya dulu di awal ya teman-teman sekalian. Oke, berikutnya kita akan masuk ke langkah berikutnya. Apa langkah berikutnya teman-teman sekalian? Langkah berikutnya adalah kita mempersiapkan diri untuk mengirimkan pesan ke nomor-nomor yang tadi. Gitu. Nah, nomor ini, nomor WA yang kita dapatkan tadi, Anda kalau pengen simpan di kontak Anda boleh, tidak juga tak mengapa. Ya. Artinya apa? Teman-teman bisa mengirimkan pesan langsung, teman-teman bisa mengirimkan pesan WA, broadcast WA kepada orang-orang yang ada tadi, nomor yang didapatkan tadi, tanpa Anda harus menyimpan nomornya. Nah, saya akan demo itu dulu gitu. Jadi, setelah kita dapatkan nomornya ini tadi, apa yang kita lakukan teman-teman sekalian? Oke, apa yang kita lakukan setelah kita dapatkan nomornya ini tadi? Yang kita lakukan adalah, teman-teman, data yang tadi kita rapikan dulu. Ini kan ada data nomor WA tadi ya. Nomor WA banyak ini. Ini belum bisa kita WA karena ada karakter-karakternya yang mengganggu. Apa karakter yang mengganggu? Ada tanda koma, ada tanda strip, ada tanda spasi di sini. Nah, ini kita rapikan dulu. Cara merapikannya adalah dari notepad, Anda tekan tombol Ctrl H. Tombol Ctrl dan huruf H dari laptop Anda ya. Oke, find what? Ini komanya kita mau hapus dulu, maka saya taruh koma di sini.
Di bagian replace with-nya dikosongin, replace all, maka hilang semua tanda komanya. Apalagi yang mau dihilangin? Oh, ada tanda strip, maka di sini saya ganti tanda strip. Tanda strip, malah kemudian di bagian replace with-nya saya kosongin menjadi replace all. Hilang semua tanda stripnya. Berikutnya ada tanda spasi. Oke, ini saya taruh tanda spasi di sini. Replace all lagi, hilang semua spasinya. Berikutnya, jangan sampai salah ya, tadi spasinya dihapus dulu, karena tadi kan ada spasi di sini. Ini dihapus dulu tanda spasinya, baru ganti dengan tanda plus. Ini ada tanda plus di sini ya, teman-teman sekalian. Oke, maka kemudian khusus tanda plusnya ganti menjadi wa.me_62. Oke, kita replace all. Maka, teman-teman sekalian, nomor-nomor tadi yang sudah kita dapatkan tadi, sekarang semuanya menjadi wa.me62, seterusnya gitu. Oh, ada yang salah, maaf. Nah, ini tadi ada yang salah. Tanda plusnya diganti tadi menjadi wa.me saja ya. wa.me_, jadi nggak perlu 62, karena nanti double. Jadi maaf, tanda plus ganti dengan wa.me_, nggak perlu ditambahkan 62 ya. Ini kita replace all, maka kemudian sudah terganti semua ya otomatis. Oke. Nah, nomor-nomor ini yang sudah ada wa.me di depannya kita copy, lalu kemudian teman-teman taruh kembali di WA Anda. Saya buka tadi WA saya tadi, ya ini saya tadi punya WA. Oke, sebentar, ini saya punya WA tadi. Oke. Ini saya punya WA tadi teman-teman sekalian, lalu kemudian ini saya copy. Oke. Saya copy di sini teman-teman sekalian, saya enter. Maka perhatikan teman-teman sekalian, nomor-nomor tadi yang sudah ada wa.me-nya di depannya, sekarang sudah menjadi link warna hijau semua, warna biru semua. Teman-teman bisa ngeklik satu persatu, dan Anda bisa langsung kirim pesan WA kepada mereka tanpa harus nyimpan nomornya. Saya acak, ya. Ini langsung dapat, saya acak lagi. Ini langsung dapat, saya acak lagi. Ini langsung dapat, ya. Oh, banyak banget teman-teman sekalian, ya. Oke. Dan seterusnya. Jadi, begitulah cara mudahnya mendapatkan nomor WA, dan nomor WA ini bisa langsung kita kirimi. Bisa langsung kita kirimi pesan, teman-teman sekalian. Ya. Oke, itu caranya. Sederhana sekali. Nah, sebelum saya lanjut, teman-teman sekalian, untuk sesi pertama ini, kita coba dulu tanya-jawab, nanti akan kita lanjut lagi dengan materi berikutnya ya. Jauh lebih baik mungkin kita tanya-jawab dulu, supaya teman-teman yang bisa lebih memahami materinya. Saya kembalikan dulu kepada moderator supaya kita dibuka dulu sesi tanya jawabnya. Silakan. Oke. Ya. Ya. Silakan teman-teman kalau ada lihat moderator ya mungkin atau langsung juga boleh. Oh ya, oke. Jadi tadi sudah diberikan penjelasan ya sama Ya. pemateri tentang bagaimana tadi teknis-teknisnya untuk bisa collect number WA dan seterusnya. Nah, diberikan kesempatan nih buat teman-teman yang punya pertanyaan dulu sebelum lanjut ke mungkin pembahasan berikutnya. Mungkin kalau ada yang masih bingung, ada yang mau ditanyakan, mau diperjelas, silahkan teman-teman. Boleh lewat chat, boleh juga mungkin langsung disampaikan saja secara langsung. Diaktifkan mikrofonnya. Silakan ada yang mau nanya, silakan langsung aja. Tanya Pak. Oh, silakan. Oke. Mahfudi, Pak Mas Hudi. Silakan Pak. Yang bagian inspect elemen tadi saya coba untuk klik salin, copy, pastanya nggak berhasil ya. Pada saat Bapak pakai browser apa Pak? Mozilla Firefox atau Google Chrome? Mozilla. Mozilla. Jadi di inspect elemen tadi kan keluar warna biru itu Pak. Coba Ya. Bapak share layar Pak. Bisa nggak Bapak share layar? Di bagian bawah ada tanda panah hijau itu. Saya pakainya di laptop. Iya, di laptop bisa Pak. Bapak pakai Zoom kan? Zoomnya di HP. Oh, di aja Pak, diarahkan HP-nya diarahkan Pak, ngeliat ke layar Pak. Kameranya ya? Ya, di syuting aja Pak layarnya Pak. Coba di syuting layarnya Pak. Ya. Sudah Pak. Ini gambarnya Bapak yang muncul Pak. Begini.
Gambarnya belum keluar, Pak? Belum ada gambar yang keluar, Pak? Belum ada. Belum ya? Iya, iya. Jadi setelah diinspek elemen tadi kan keluar warna biru itu, Pak. Jadi di double klik, Ctrl C ya, disalin ya. Baru dipindahkan ke Notepad, Pak. Oh, double klik. Oke gitu. Oke, double klik kan menjadi warna biru itu double klik baru kemudian di Ctrl C baru di copy ya. Oke, dicoba lagi Pak Mahfud ya. Pak Ada. Mahfud. Oke, silakan Oke, coba lagi. makasih ya. Oke. Saya jawab dulu pertanyaan dari Nugraha Yosef. Malam Pak, saya mau tanya apakah ada risiko nomor WA yang kita gunakan untuk blast promo dilaporkan dan kena blok oleh WA? Pasti, Pak. Ya. Pasti nomor Anda berisiko keblokir. Oke, makanya untuk ngeblast WA kayak begini ada beberapa aturan main yang kita pakai. Boleh ngeblast, tapi jangan sekali-kali ketika Anda ngeblast nyantumkan link di dalamnya. Terutama link website ya, terutama link website itu sebaiknya jangan. Tapi kalau link ke WA itu masih boleh ya. Link ke website itu sebaiknya jangan. Yang kedua, boleh ngeblast tapi jangan terlalu banyak. Misalnya Anda langsung hajar 1000 per hari, wah itu pasti keblokir gitu. Jadi saya biasanya pakai pola 50-50. Jadi 1 jam pertama 50, jam berikutnya 50 lagi, jam berikutnya 50 lagi, jam berikutnya 50 lagi. Jadi jangan langsung dihajar banyak gitu ya. Nah, yang namanya WA keblokir pasti. Saya sendiri jujur Bapak, saya nomor WA saya yang keblokir gara-gara promosi kayak gini ada beberapa, sudah banyak nomor WA yang saya keblokir. Makanya teman-teman, Anda siapkan memang dua kelompok WA ya. Jadi Anda minimal punya 2 nomor WA. WA pertama itu adalah WA-nya admin. WA untuk CS, WA untuk closing. Nah, itu jangan dipakai. Itu jangan dipakai buat broadcast. Anda siapkan lagi nomor cadangan, nomor pion, nomor yang memang pasukan berani mati gitu. Jadi beli nomor yang murah-murah kayak begitu, registerkan ke WA, itu yang dipakai buat nge-broadcast. Sehingga ketika dia keblokir itu masih aman ya nomor utamanya. Nah, tentu akan muncul pertanyaan, loh Pak, kalau nomor kelonengan yang dipakai untuk nge-broadcast, terus gimana caranya nanti dan nomor itu terblokir, gimana caranya terhubung dengan CS kita, dengan admin kita? Nah, pasti akan muncul pertanyaan ini. Nah, makanya ketika nge-broadcast yang pertama tadi, Anda nge-broadcast menggunakan nomor pasukan berani mati tadi, ya, di bagian akhirnya misalnya gini ya, Anda nge-broadcast pakai nomor kelonengan tadi atau nomor pasukan berani mati tadi, nah itu Anda tulis di situ. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi CS kami. Ah, itu kasih linknya ke CS utama, ke nomor WA-nya WA admin yang utama. Dengan cara tadi wa.me/62 nomor WA adminnya. Jadi diarahkan ke sana caranya gitu ya. Oke, itu menjawab pertanyaannya Pak siapa tadi Pak Nugraha. Yang lain silakan kalau ada pertanyaan lagi boleh. Pak, izin tanya lanjut. Apa boleh dikasih contoh konten WA Blast yang menarik dan efektif? Thank you. Contoh WA Blast. Contoh WA Blast maksudnya apa ya? Oh, contoh blast, contoh kalimat gitu ya, contoh kalimat. Oke, nanti di grup nanti saya akan share teman-teman sekalian contoh-contoh. Saya punya tabel-tabel Excel-nya. Saya nanti share ya contoh-contoh kalimat-kalimat iklan ya nanti di WA. Sebenarnya sih gampang banget untuk dapat contoh-contoh ini ya. Gampang banget untuk dapat contoh-contoh broadcast WA ini gitu. Caranya adalah banyak-banyaklah bergabung di grup WA yang berbau jual beli. Saya termasuk orang yang aktif di ratusan grup WA. Bukan aktif sih, bergabung di banyak grup WA yang berbau jual beli. Kenapa saya join di banyak grup WA? Tujuannya apa kira-kira teman-teman sekalian? Tujuannya sederhana sekali. Saya pengen baca, pengen lihat, pengen nyontek iklannya orang lain. Daripada pusing bikin iklan sendiri, ya udah cari aja iklannya orang lain lalu kemudian kita tiru. Pilihannya kan cuma 2, ATM atau ATP. Amati tiru modifikasi atau amati tiru plek. Persis, gitu. Jadi pilihannya cuma 2 itu aja gitu. Jadi gitu caranya Pak gitu ya. Oke. Oke ya. Kayaknya nanti video rekaman nanti di-share di grup ya, Mbak Ica ya? Ya, nanti dari adminnya akan coba share ke grup. Ya, nanti dari admin akan di-share ya. Oke, yang lain ada lagi pertanyaan? Gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi mungkin
yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak pertanyaan, saya izin lanjut dulu ya materinya ya. Boleh, silakan Pak. Oke, saya lanjut dulu materinya teman-teman sekalian. Mana ya? Oke, jadi setelah kita dapat tadi gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang setelah kita bergabung di grup ngapain? Kan tadi kan ada gabung di grup tuh tadi ya. Anda kan gabung di grupnya orang lain. Terus kita ngapain di sana gitu? Apakah hanya dengan maksud terselubung tadi pengen ngambil nomor WA-nya saja gitu? Enggak, gitu kan. Tentu ada aktivitas yang bisa kita lakukan di sana. Oke. Setelah bergabung di grup WA, sebaiknya Anda jangan langsung jualan. Meskipun itu adalah grup jualan gitu ya. Karena anak baru kok tiba-tiba masuk gitu kan ya, itu nanti akan anak baru masuk lalu kemudian tiba-tiba jualan bisa jadi nanti akan dikomplain. Apalagi kalau grupnya memang ada aturan mainnya kan gitu ya. Grupnya publik, grup terbuka, semua orang boleh posting, mungkin ada aturan mainnya. Nah, ketika Anda pertama kali bergabung di grup itu, maka kemudian yang Anda lakukan adalah perkenalan diri aja dan jangan jualan. Jadi gabung di grup tapi jangan jualan. Contohnya kayak gini. Kenalkan, saya Ica dari Makassar. Saya Ica dari Bandung. Lagi belajar nih, mau bisnis cilok. Mohon bantuannya senior-senior, mungkin ada yang pengen bisa ngajarin saya. Ada, jadi gitu aja gitu. Atau, kenalkan, saya Opik dari Jogja. Saya jualan gamis. Udah gitu aja gitu. Selesai, nggak usah macam-macam lah gitu ya. Nah, tetapi pastikan sebelum Anda melakukan langkah itu, katalog WA bisnis Anda sudah terisi. Ingat ya, kita punya katalog WA bisnis. Nah, itu sebaiknya diisi dulu, dilengkapi dulu. Sehingga ketika ada member grup itu kepo dengan Anda, penasaran dengan Anda, dan membuka profil Anda, maka yang terjadi adalah dia bisa tahu siapa Anda gitu. Dan mungkin bisa tanya-tanya tentang produk Anda. Oke, itu caranya bergabung di grup. Nah, langkah ketiga tadi adalah kita sekarang tadi sudah mengekstrak nomor gitu ya. Oke, sorry, ada tadi yang kelupaan teman-teman sekalian. Ada juga salah satu tempat untuk mencari grup WA yang lebih powerful juga nih, bukan lebih powerful juga lah gitu ya. Teman-teman boleh buka Google kalau pengen dapat apa ya, pengen dapat lagi kontak yang lain, cara lain ya untuk mendapatkan kontak WA. Sebentar saya share dulu. Kalau tadi kan kita searching di Google sendiri. Nah ini ada nih, sudah ada orang yang menyediakan website bank grup WA. Ini Anda buka ini teman-teman sekalian, ngarang.com. Ya. Ini ngarang.com saya buka. Semoga nggak lemot ya, karena website ini agak berat ini website ini. Oke, ini ada ngarang.com. Dan teman-teman sekalian, Anda boleh perhatikan ke sebelah kanan. Sebelah kanannya ya. Teman-teman sekalian, Anda boleh lihat di sini. Nah, ini dia. Jadi website ini berhasil mengumpulkan 32.882 link grup WA. Ngeri kan gitu ya. Nah, Anda klik aja di sini, koleksi arsip grup WA, dan teman-teman sekalian Anda bisa lihat ya. Kita coba buka nih. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ini dia daftar grup WA yang sudah ada di websitenya Ngarang. Dan Anda bisa nyari apa saja. Anda mau nyari grup WA-nya Makassar misalnya gitu ya. Ketik aja Makassar kayak begini. Wah, ini semua nih grup-grup berbau Makassar, semua ada semua di sini. Ya. Anda mau cari grup yang berbau guru, profesi. Ini ada semua nih. Grup-grupnya para guru. Wah, keren kan gitu ya. Anda mau cari grupnya para penggemar sepeda. Wah, ada semua nih grupnya para penggemar sepeda semua gitu ya. Ada mungkin grupnya para orang yang grup-grup mobil. Ini ada semua nih, grup-grup anak mobil dan lain sebagainya. Nah, silakan teman-teman eksekusi di situ ya, teman-teman sekalian. Jadi ada banyak grup di sana. Oke, itu salah satu caranya. Tadi ketinggalan saya jelaskan ya. Oke. Nah, berikutnya teman-teman sekalian. Jadi tadi ekstrak nomor sudah. Lalu kemudian save nomor. Kalau memang Anda pengen nge-save nomor itu bisa. Kalau Anda pengen save nomor itu, silakan Anda bisa simpan nomor-nomor tadi kalau memang dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan ya nggak usah gitu. Tetapi kan mungkin kalau nyimpan banyak nomor, ribuan nomor, tentu itu agak lama ya. Itu pekerjaan mahal lama begitu, dan itu menyita waktu. Nah, maka teman-teman bisa menggunakan cara cepat dengan cari, ini ada saya sudah rekomendasikan teman-teman untuk mengetahui cara menyimpan kontak WA yang banyak, nomor yang banyak tanpa harus menyimpan satu-satu. Anda bisa masuk ke YouTube,
Di YouTube Anda ketik seperti ini ya. Cara save kontak WA dari Excel ke Android. Oke. Anda ketik seperti ini teman-teman sekalian ya. Ketik aja seperti ini, maka muncul banyak tutorial cara nyimpan kontak itu, tapi jangan sembarangan milih ya. Ini pilih dulu di filter. Ini di filter ini, klik dulu di filter ya. Sebentar saya ulangi. Klik di filter dulu supaya mendapatkan update yang terbaru ya. Klik di filter, pilih this week. Postingan yang diposting minggu ini. Nah, ini ada nih. Ini cara menambahkan kontak, ini baru cara menambahkan kontak HP dari Excel ke Google Kontak atau kontak HP Android. Dan ini baru diupload 4 hari yang lalu. Ini ada 3 hari yang lalu gitu ya. Jadi Anda ikuti aja cara-caranya di sini, cara nyimpan kontak itu tadi. Dan situ banyak banget tutorialnya ya teman-teman sekalian. Silakan Anda bisa menggunakan teknik itu. Oke. Nah, berikutnya saya share kembali materinya teman-teman sekalian. Nah, setelah tadi kita dapatkan nomornya, mau di broadcast boleh, atau setelah Anda simpan juga kontaknya boleh. Nah, berikutnya adalah kita bahas tentang etika broadcast. Jadi broadcast itu nggak boleh sembarangan juga, karena kalau orang di broadcast kan dimanapun orang mungkin sebagian besar orang tidak suka di broadcast, ya. Nah, makanya ada kaidah, ada aturannya. Ketika Anda pengen broadcast, jangan langsung broadcast dulu gitu. Kami apalagi broadcastnya hard selling. Kami menyediakan, kami melayani, kami menjual, itu orang nggak mau begitu. Yang Anda lakukan adalah masuk di grup itu, lalu kemudian Anda perkenalkan diri dulu. Kenalkan, saya Adin, saya dari Jogja, saya jualan gamis. Apakah berkenan saya kirim informasi tentang gamis yang saya jual? Itu ditanya dulu mereka. Kalau mereka berminat, ya lanjutkan. Kalau mereka tidak berminat, jangan dipaksakan begitu. Ya. Jadi kalau dibolehkan, nah kan ada 3 pilihan yang terjadi. Bisa jadi dibolehkan, bisa jadi ditolak, bisa jadi dicuekin. Nah kalau dibolehkan, maka yang Anda jawab apa? Anda jawab adalah langsung, baik Kak, terima kasih. Mohon izin saya sampaikan informasi tentang gamis saya jual. Nah, baru kemudian Anda sampaikan informasi tentang gamis Anda. Kalau ditolak ya sudah. Misalnya dia mengatakan, enggak saya nggak berminat, ya sudah jangan diganggu gitu. Ya. Nah kalau kemudian dicuekin, misalnya Anda sudah nanya dicuekin aja, Anda boleh posting kayak begini. Baik Kak, mungkin Kakak lagi sibuk sehingga tidak bisa diganggu. Lain kali Kak, mungkin nanti kalau ada waktu, bolehlah baca-baca info tentang produk kami. Boleh kepoin Instagram kami, misalnya Anda arahkan ke Instagram atau diarahkan ke marketplace Anda juga boleh gitu ya. Intinya adalah begitu broadcast jangan langsung dihajar, itu akan jadi masalah nantinya gitu ya teman-teman sekalian. Oke, ya itu tambahan materinya teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan boleh langsung dikirimkan di kolom komentar ya. Silakan jika ada pertanyaan. Nah, terkait tadi mencari grup WA tadi, ya, tadi kan kita share tuh cara mencari grup WA tadi. Cara mencari grup WA tadi di Google, yang seperti yang saya share tadi kan kita pakai yang kayak gini ya. Site tadi kan. Nah, ini kan tadi kayak gini. Misalnya nih kita misalnya beli misalnya adalah Lampung PNS Lampung, kita dapat grupnya. Nah, tidak harus profesi ya. Anda bisa juga mencari misalnya hobi misalnya, sepeda Lampung misalnya. Ada misalnya mancing mania Lampung, misalnya .com mancing, bisa juga berdasarkan hobi. Oke. Bisa apa lagi? Oh, ada banyak variasi yang bisa Anda eksekusi di sana ya teman-teman sekalian. Ya itu ceritanya ya teman-teman sekalian. Tambahannya lagi. Oke, silakan. Jika ada tanya jawab bisa kita lanjut langsung tanya jawab aja saya kira ya. Silakan. Oke. Mbak Novita, malam Pak, untuk bisa melihat WA story kita, apakah kita harus saling save? Ya, jadi gini. Untuk WA story, yang bisa ngelihat WA story kita memang hanyalah orang yang sudah nyimpan kontak kita. Itu catatan pentingnya. Makanya teman-teman sekalian, butuh memang kita memancing orang agar mau menyimpan kontak kita. Itu sesuatu yang penting. Nah, makanya tadi ketika kita ngirimkan pesan tadi dengan cara wa.me tadi, misalnya tadi kita minta izin untuk kemudian kita kirimi pesan broadcast jualan, nah Anda juga boleh mencantumkannya. Kak, boleh simpan kontak kami dengan nama ini, Kak? Boleh, gitu ya, dituliskan kayak begitu. Mungkin lain waktu Kakak butuh tentang produk saya, gitu. Boleh. Jadi mereka memang diarahkan untuk simpan kontak kita.
Karena story WA kita nggak akan muncul di mereka kalau mereka nggak simpan kontak kita. Itu pasti gitu ya. Oke, silakan. Ada lagi mungkin yang lain pertanyaannya? Silakan. Yuk, silakan. Ya, mungkin teman-teman ada pertanyaan. Mungkin di sini sekarang ada yang punya pengalaman juga sementara berbisnis, mungkin mau caranya pakai WA marketing. Oke, boleh share silakan. mungkin ada pengalaman dan seterusnya. Mbak Aca kok suaranya kecil banget ya? Oh, iya ya. Oke. Cek. Untuk broadcast kira-kira dalam seminggu berapa kali Pak idealnya? Saya biasanya sih tiap 2 hari ya. Jadi nomor-nomor yang sudah kita broadcast biasanya 2 hari sekali atau 3 hari sekali kita follow up gitu. Jadi seminggu 2 kali lah normalnya. Oke, silakan kalau ada lagi pertanyaan. Mungkin dari saya Pak, mungkin Silakan. mari menunggu dari teman-teman juga. Kalau dilihat dari WA marketing kan biasanya orang pakai cara yang lain ya, dari Instagram, Facebook dan seterusnya. Seberapa efektif sih presentasi penggunaan WA marketing supaya bisa sampai kita mendapatkan banyak balasan atau sampai orang tahu produk kita sehingga mempengaruhi profit penjualan kita nantinya. Seberapa efektifnya mana yang lebih efektif? Kalau diringkas pertanyakan mana yang lebih efektif ya? Instagram atau WA atau Facebook? Iya. Jawaban saya adalah sebenarnya tidak ada yang lebih efektif dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Jadi, kalau teman-teman baru pertama kali jualan online, baru mengawali jualan online, maka rumusnya adalah teman-teman gunakanlah salah satu media atau platform untuk jualan online. Karena Anda baru pertama kali kan? Karena baru pertama kali jualan online, maka yang terjadi biasanya adalah keterbatasan waktu, tenaga, dan macam-macam. Jadi karena masih satu orang gitu kan gitu. Maka gunakan satu platform. Oke. Tetapi kalau yang dibicarakan adalah sudah peningkatan omset, scale up, membesarkan bisnis, maka mau nggak mau semua media harus dipakai begitu. Nah, jika pertanyaannya adalah mana yang lebih efektif? WA marketing atau Instagram atau TikTok atau Facebook atau YouTube atau website? Bagi saya tidak ada yang lebih efektif. Ketika sudah berbicara bisnis yang membesar, berbicara tentang grow up bisnis, berbicara tentang scale up bisnis, maka hukumnya satu. Dimanapun orang cari produk kita, maka kita harus ada di sana gitu. Karena sudah berbicara tentang pengembangan bisnis, grow up, scale up. Maka orang cari produk kita dimanapun, kita harus ada di sana. Itu jawabannya. Tapi untuk level pemula, ya gunakan satu aja dulu. Yang penting terbiasa dulu gitu. Itu Mbak Ica ya. Oke, thank you atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Mas Budi. Katanya WA personal dan WA bisnis mana yang lebih aman dari kemungkinan terblokir? Antara WA personal dan WA bisnis mana yang lebih aman dari blokir? Tidak ada. Dua-duanya bisa keblokir. Dua-duanya bisa keblokir. Yang membuat aman itu bukan persoalan WA personalnya atau WA bisnisnya. Tapi yang membuat aman itu adalah cara kita membroadcastnya. Apakah membabi buta atau terpolak begitu. Itu aja sih yang membuatnya menjadi lebih aman dari blokir ya. Jadi boleh saja ya menggunakan WA biasa, WA personal, boleh menggunakan WA bisnis untuk broadcast. Tapi saran saya seperti yang saya pakai, saya biasanya per jam itu 50, per jam itu 50. Jadi nggak langsung sekaligus banyak gitu. Karena kalau sekaligus banyak pasti akan risiko diblokir gitu ya. Oke. Yang lain silakan. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Boleh banget nih. Pak Nugraha Yusuf tadi sudah nanya kayaknya ya. Pak Opik, Mbak Novita tadi sudah nanya. Pak Seven Simbolon boleh kalau nanya. Ini 88600537005. Oh, ini salah masukin namanya ya. Ada Mbak Ria, Pak Sosin. Boleh silakan kirim kalau ada pertanyaan.
Oke, Mbak Novita, untuk pasang katalog di WA berarti harus pakai bisnis ya Pak? Kalau ya personal tidak bisa. Iya, jadi kalau pasang apa namanya, eh, kalau pasang WA bisnis, katalog WA memang harus di WA bisnis, nggak bisa kalau di WA biasa gitu ya. Nah, bagaimana di WA bisnis itu sendiri kan katalog bisnis itu Anda bisa pasang judul di sana, Anda bisa pasang deskripsi, bisa pasang 10 foto gitu ya. Bisa pasang apa namanya? Bisa pasang link ya dan lain sebagainya. Nah, ini izin saya share. Kalau teman-teman bermain katalog ya, Anda bermain di WA marketing dan Anda pakai katalog bisnis, maka saran saya Anda lakukan ini ya teman-teman sekalian. Sebentar. Sebentar. Semoga sorry. Sebentar ya, tadi saya nyimpennya di mana? Saya pengen share sesuatu. Oke. Nah, ini dia. Jadi kalau teman-teman menggunakan apa namanya? Menggunakan katalog WA, pastikan katalogmu itu modelnya model karosel ya. Jadi kan katalog WA itu kan bisa 10 nomor. Nah, 10 gambar ya, maka teman-teman bisa menggunakan format ini. Jadi gambar pertama itu adalah judul, nama produk, dan foto produk. Di gambar kedua itu boleh ada foto produk plus Anda tulis value produknya atau keunggulan produknya. Di yang ketiga Anda pasang foto dan spesifikasi produknya, misalnya bahannya ini, jahitannya begini, misalnya gitu ya. Yang gambar keempat adalah foto dan spesifikasi produk juga. Gambar kelima itu foto produk utuh. Gambar keenam itu adalah testimoni kalau ada testimoni. Lalu kemudian gambar ketujuh dan kedelapan itu adalah promosinya, iming-imingnya, misalnya ada bonus, ada diskon dan lain sebagainya gitu ya. Lalu kemudian kesembilan adalah call to action. Apa itu call to action? Call to action itu adalah ayo beli sekarang. Nah, gitu. Segera beli, miliki sekarang juga gitu ya. Di promo maksimal sampai dengan jam sekian itu boleh di situ call to action. Lalu di foto terakhir adalah kontak person gitu ya. Jadi kontak person adalah menghubungi ke siapa. Jadi katalog WA-nya itu dibikin dengan model seperti ini. Karena itu jauh lebih efektif menjangkau, jauh lebih efektif di menggiring persepsi konsumen terhadap produk kita. Karena masyarakat kita sekarang lebih suka membaca gambar daripada membaca teks gitu ya. Nah, itu yang perbedaannya. Oke, itu tambahan lagi ya. Silakan yang lain kalau ada lagi. Mbak Novita sudah terjawab ya, Mbak ya? Sadar diaktifkan. Logika diaktifkan. Matikan pikiran bawah sadar, yaitu silakan jika ada lagi pertanyaan teman-teman sekalian. Oke, ini Novita. Jadi untuk gabung di banyak grup WA, sarannya yang masuk grup itu adalah WA bisnis ya Pak. WA biasa boleh. Ya. Jadi kan bergabung di grup WA itu kan hanya untuk satu, mendapat ide-ide iklan. Dua, untuk mengambil nomornya kan. Jadi ini pakai WA biasa saja. WA bisnis dipakai untuk CS. Nah, karena kan kenapa WA bisnis? Karena WA bisnis itu kan banyak fasilitasnya tuh. Ada fasilitas quick reply-nya, ada fasilitas katalognya tadi kan gitu ya. Jadi yang bergabung justru WA biasa untuk mengekstrak, ngambil database sama untuk mencari contoh-contoh iklan, ya gitu. Oke, nggak apa-apa Mbak Novita, malah bagus kalau tanya jawab karena kan lebih mendalam gitu ya. Silakan bertanya aja. Pak Abdu mungkin pengen nanya, silakan Pak Abdu. Mbak Ica mungkin boleh, silakan kalau ada pertanyaan. Ria boleh, silakan. Saya sangat terbuka sekali kalau teman-teman pengen nanya ya. Silakan. Jauh lebih bagus tanya jawab. Karena kan teman-teman mungkin punya pengalaman ya, tinggal sharing-sharing kita gitu. Rekaman video nanti akan di-share nanti oleh admin ya di grup Telegram kalau nggak salah nantinya. Nanti akan diinfo lagi. Pak Abdu bisnis apa Pak Abdu? Halo? Halo, Pak Abdu. Oh, jualan herbal. Oh, jualan herbal ya Pak Abdu ya. Oke. Mbak Novita, kalau Mbak Novita boleh yang lain boleh sebutkan
sebutkan ini namanya, boleh sebutkan asal kotanya dan produknya teman-teman, biar bisa, siapa tahu dari produknya teman-teman saya bisa ada ide-ide apa gitu ya. Oke, Pak Abdu, pengalaman Bapak dalam sehari WA sampai berapa nomor? Oh, ngirim WA maksudnya Pak ya? Kalau saya pribadi sih udah hampir nggak pernah Pak begitu. Jarang banget saya ngirim-ngirim pesan-pesan. Tapi tim ya. Jadi kita itu ada di tim itu ada kurang lebih 8 apa 9 apa ya? 8 apa 9 HP. HP yang murah-murah Pak Abdu. HP yang harganya second gitu ya, harga 100.000, 200.000 yang layarnya udah pecah gitu kan, bodinya udah nggak karu-karuan gitu. Yang penting masih bisa diinstal WA. Maka kami punya beberapa HP yang satu HP kan bisa minimal 2 WA biasa, WA bisnis. Nah itu yang kita pakai untuk broadcast. Jadi kalau sehari bisa berapa? Bisa 2.000-an mungkin Pak ya, karena dari beberapa HP begitu, dari beberapa nomor ya. Oke. Kan tadi kan per jamnya kan 50, per jamnya 50. Jadi kalau 8 jam kerja kan berarti 50, berarti kan kurang lebih 400 Pak dari satu nomor saja gitu ya. Nah, pakai lagi nomor kedua 400 lagi berarti sudah 800 ya, kurang lebih 2.000-an lah Pak per hari gitu. Oke, ini Mbak Novita, saya jualan baju muslim Pak dari Jember. Nah teman-teman bisa juga kayak misalnya Pak Abdul atau Mbak Novita mungkin kan mencarinya tidak hanya ini ya, tidak hanya pembeli akhir ya, tidak end user ya. Mungkin nyarinya reseller, mungkin nyarinya agen gitu kan gitu. Nah, itu juga bisa dipakai. WA marketing bisa dipakai juga untuk itu. Saya coba share ya. Misalnya tadi di Ngarang tadi ya, di Ngarang tadi Bapak bisa ngasih ini aja, cari reseller di sini. Nah, ini banyak banget nih reseller di sini kan gitu. Tuh, banyak banget tuh reseller tuh. Oke ya. Nah, bisa juga misalnya carinya misalnya agen, cari distributor, kan bisa dengan cara seperti itu. Nah, jadi kan tidak harus yang dicari pembeli, kan bisa menjadi mitra bisnis juga gitu. Oke, nah itu bisa dicari juga di Google. Oke. Pak Tosin mungkin, Pak Nugraha bisnisnya apa nih Pak? Seven Simbolon, Pak Mahfudi, apa bisnisnya nih? Pak Opik, tool WA yang jenengan pakai apa Pak? Saya boleh dikata saya tidak menggunakan tools. Saya semuanya 100% manual menggunakan WA langsung. Saya pernah menggunakan tools WA ya, WA Blast. Saya pakai WA Bomber sama WBS Pro. Tetapi jarang saya pakai, nggak saya pakai setiap saat. Hanya pada saat kondisi-kondisi urgent banget gitu ya. Ketika banyak waktunya mendesak, deadline ya, sudah mendesak banget waktunya, banyak yang harus kita kontak, itu baru saya pakai gitu. Dengan segala risikonya ya, karena ngirim banyak kan pasti akan gampang keblokir. Saya lebih banyak manual, jadi 50 per hari, 50, dan boleh dikata saya memang betul-betul nggak pakai software. Meskipun saya punya ya, di laptop saya ada WBS Pro, di komputer saya ada WBS Pro, tapi saya tidak menggunakannya. Saya lebih banyak cara manual. Oke, thank you. Ica, Pak, saya tadi Ica, saya tadi kehilangan sinyal Pak. Tadi bahas ngaran.com. Ngaran.com itu ini Mbak, tempat mendapatkan daftar link grup WA, karena ngarang.com itu berhasil mengumpulkan 32.000 link grup WA. Nah, nanti boleh lihat di videonya ya, rekamannya nantinya gitu ya. Saya Ica, produksi jilbab dari Gresik, Jawa Timur. Wah, ini ngeri nih. Mungkin ada yang pengen jadi grocery resellernya. Jilbabnya jilbab apa Mbak Ica gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau ikut jadi resellernya, grosirnya, boleh diceritakan Mbak di kolom komentar. Pak Mahfudi, saya distributor propolis Madiun. Propolis apa nih Pak? Kan banyak propolis ya. Pak Nugraha, saya coffee shop dan jualan rupa-rupa barang di Tokopedia Pak. Oke deh. Pak Seven Sihombing, British Propolis. Oke, Pak Ipo Santo saya. Oke, saya beberapa kali ngajar di sana Pak. Oke, kapan jam efektif untuk blast WA? Nah ini, kapan jam efektif untuk blast WA? Jam efektif blast WA itu sih tidak ada juga sih angka pastinya. Tetap tergantung kepada kita ya. Jadi kalau saya sih tidak lagi memilih jam prime time. Yang saya patokannya adalah
saya harus selalu kirim broadcast WA di jam-jam tertentu, di jam yang konsisten. Kalau hari ini saya kirimnya jam 8, maka besok jam 8 pagi juga. Besoknya lagi jam 8 lagi begitu. Nah, supaya broadcast WA kita itu tidak membosankan, maka broadcast WA-nya harus kombinasi antara edukasi, jualan, edukasi, jualan, edukasi, jualan gitu ya. Kalau perlu ada hiburan juga. Hiburan itu contohnya kuis-kuis gitu ya. Nah, nanti di grup nanti saya coba share nanti ya contoh-contohnya nanti ya. Ada beberapa contoh bagaimana saya membuat edukasi-edukasi gitu ya. Nanti coba share nanti. Ada tabelnya, nanti saya share nanti di grup ya. Oke. Baca, produksinya jilbab instan, dewasa dan anak-anak. Wah, itu menarik tuh. Ada yang pengen jual jadi resellernya, agennya. Boleh ya Mbak, kalau ada yang pengen jadi agen resellernya Mbak. Adakah tools untuk save nomor kontak massal supaya tidak save satu-satu? Tadi sudah dijelaskan Mbak Ica, mungkin tadi pas hilang sinyal ya tadi ya. Jadi lihat aja Mbak tutorialnya di YouTube. Ini saya coba share ulang lagi ya. Nah, caranya gini, Bapak masuk di YouTube. Masuk aja di YouTube Mbak. Di YouTube klik kayak begini, ini YouTube ya. Cara save kontak dari Excel ke Android. Nah ini Mbak. Ketik aja kayak begini. Lalu kemudian klik di bagian filter, pilih this week. Nah maka nanti akan muncul video-video terbaru, tutorial-tutorial terbaru, cara menyimpan kontak ini tadi. Ini banyak banget nih. Ini ada 2 terutama ya. Baru diupload 3 hari yang lalu, baru diupload 4 hari yang lalu. Cara menyimpan kontaknya. Gitu ya. Kayak ini ada caranya Mbak. Oke ya. Silakan nanti boleh silakan dipraktekin nanti. Oke itu Mbak Cia tuh, ada yang pengen jadi agen resellernya boleh tuh silakan. Yang lain silakan, ada lagi mungkin pertanyaannya boleh. Oke teman-teman sekalian nanti nanti ada grup Telegram ya. Jadi teman-teman di luar materi malam hari ini kalau pengen diskusi-diskusi di grup Telegram silahkan ya. Saya insya Allah akan secepat mungkin membalas pertanyaannya teman-teman di grup WA-nya nanti. Nanti akan disediakan link grup Telegramnya nanti akan di-share oleh admin ya. Pak Stefan Simbolin, ada rundown-nya nggak Pak dari awal sampai akhir ketika kita memprospek dengan WA? Saya sih belum punya Pak. Saya belum ada Pak gitu. Jadi selama ini mengalir aja gitu. Jadi kalau nanya tadi kayak misalnya tadi di perkenalan diri dulu, lalu kemudian mohon izin broadcast. Kalau dia izin ya saya lanjutkan, kalau tidak maka kemudian saya nggak jadi. Kalau dia cuek maka kemudian saya kasih link Instagram saya. Biasanya sih gitu Pak. Belum. Saya belum ada rundownnya Pak, belum bikin. Oke. Silakan yang lain mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Boleh. Udah nggak berasa sudah 1 jam kita diskusi ya? Iya benar-benar. Udah kurang lebih 1 jam. Oke, silakan. Nah teman-teman nanti bisa nonton rekamannya ya di videonya ya. Nanti rekamannya nanti dibagikan. Menurut pengalaman Bapak, konversi closingnya berapa persen Pak dari broadcast? Hukumnya adalah 108.321. Ya, jadi biasanya dari 100 orang yang kita broadcast itu paling tinggi 20% yang kemudian closing. Ya. Bahkan kita pernah di angka 12%, 12-13%, paling sering itu. Jadi kalau kita memprospek 100 ya paling tinggi 20%-nya gitu. Itu udah hukumnya lah seperti itu. Ya, silakan. Jangan lupa ya kalau bermain WA marketing itu selalu posting selalu gonta-ganti story ya. Jadi rajin-rajin juga bikin story WA gitu. Jadi misalnya jam 8 pagi. Nah, ini tadi ada yang nanya jam prime time ya. Jadi jam prime time di WA itu sebenarnya tidak ada. Yang dibutuhkan adalah konsisten. Kalau hari ini jam 8, besok jam 8 lagi. Kalau hari ini jam 12, besok jam 12 lagi. Itu jauh lebih bermanfaat daripada jam prime time-nya.
Meskipun sebenarnya juga ada yang namanya jam prime time di dunia digital ya, di dunia online, terutama di WA. Jam prime time-nya itu sebaiknya itu Anda bisa posting-posting postingan yang karakternya edukasi, misalnya tips memilih jilbab, tips menyimpan jilbab gitu kan ya, tips memakai jilbab itu boleh Anda share antara jam 5 pagi sampai dengan jam 8 pagi. Itu jam orang baru bangun tidur, baru memulai aktivitas, mereka malas membaca info-info yang berat, info-info ringan mereka maunya. Lalu kemudian nanti jam 12 ya, itu Anda sharing karakter info-info yang karakternya hiburan, lucu-lucu gitu kan. Karena orang lagi pusing gitu kan, lagi penat-penatnya, lagi pengen istirahat gitu. Nah, informasi jualan itu bisa Anda share antara jam 5 sore sampai jam 9 malam. Nah, itu saran saya untuk jam-jam prime time. Silakan. Pak Abdu, Pak dosen jualan produk fisik juga kah? Iya Pak, saya jualan produk fisik juga Pak. Dari dulu saya jualan mukena Pak. Jualan mukena, jualan kain tenun. Sekarang lagi coba jualan kawat duri untuk di kebun-kebun itu Pak gitu. Jadi jualan kawat duri, kawat bronjong juga iya lagi masuk tim, ada tim saya bentuk untuk jualan produk itu. Kalau dari dulu sejak 2007 awal nikah saya jualannya mukena Pak. Sampai sekarang. Gamis juga iya masih, gamis masih juga. Kain tenun. Ya. Waktu corona kemarin apa aja saya jual, Pak Abdul gitu. Jualan frozen food juga iya, jualan masker juga iya waktu itu. Ya. Waktu itu kan karena kita semua panik ya dalam kondisi seperti itu, jadi semua berjaga-jaga. Jadi waktu itu saya jualan hand sanitizer, jualan masker, jualan jualan frozen food juga pada saat itu ya. Tapi kalau yang fokus sampai sekarang masih di mukena. Meskipun jualan mukena kemarin di bulan Ramadan kemarin boleh dikata nol, boleh dikata tidak ada penjualan ya karena pas corona kemarin gitu. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Seven Simbolon, ada copywriting khusus nggak Pak? Mungkin contoh yang terbukti responnya banyak seperti apa? Saya nggak ada Pak. Jadi kita menjadi responnya bagus itu karena kita memang selalu rajin posting edukasi sih Pak gitu. Nah nanti ada tabelnya ya, nanti saya share ya kepada teman-teman. Sebentar, saya kayaknya di flash disk deh kayaknya sebentar ya. Semoga di flash disk ini ada ya sebentar ya. Semoga di flash disk saya ini, bukan nggak ada di sini sebentar. Tabel sebentar. Bentar ya, saya carikan dulu ya. Semoga ada di flash disk saya ini. Kayaknya ada di laptop satu sebentar. Nah, ini ada. Oke. Nah, ini dia. Saya share ya, teman-teman ya. Nanti saya filenya nanti saya share di grup nanti. Kalau teman-teman, nah mana tadi? Oke ini ya sebentar. Ini Pak Seven. Oke. Nah, jadi, ini dia. Ini yang selalu saya posting Pak di story WA Pak. Jadi kita memang punya perencanaan kayak begini gitu ya. Jadi kita ada postingan yang karakternya pancingan, ada karakternya yang edukasi. Nah, edukasi seperti ini Pak. Jadi memang kita selalu bikin postingan-postingan seperti ini. Jadi jangan isinya adalah melulu jualan melulu. Ya pasti nanti terus kemudian orang menjadi malas kan karena kita jualan melulu begitu. Nah, Bapak bisa bikin seperti ini gitu. Ya, nanti contohnya ya, edukasi. Dari kata tips, cara, kiat, trik. Jadi misalnya teman-teman posting misalnya tips menggunakan jilbab tadi misalnya gitu. Trik menggunakan propolis untuk anak yang demam panas, misalnya begitu. Lalu kemudian ada fungsi, kegunaan propolis untuk luka bakar. Nah, boleh misalnya bikin tutorial postingan edukasi seperti itu. Karena postingan edukasi lah yang akan dibaca berlama-lama oleh audiens Anda, oleh kontak Anda. Kalau jualan, orang pasti nggak mau begitu. Ya, jadi ini yang bisa saya share ke teman-teman.
supaya nanti terbiasa membuat postingan-postingan atau konten-konten edukasi dan hiburan. Sudah saya sharing tadi ya contohnya ya. Jadi selain edukasi juga ada hiburan Pak. Hiburan itu hanya untuk memancing komentar aja gitu. Contoh kayak gini. Oke. Guys, dari banyak bakso yang ada di Indonesia, bakso favoritmu apa begitu. Ini hanya untuk memancing komentar aja begitu ya. Oke. Mam, enakan dilamar atau melamar ya? Itu postingan-postingan yang receh-receh tetapi untuk memancing komentar supaya story WA-nya menjadi hidup gitu. Nah, bisa dicontoh tuh Pak, silakan. Nanti saya bagikan nanti di grup ya. Lewat Mbak Ica nantinya. Oke. Oke. Sip. Jadi Kalau nggak ada mungkin ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi mungkin seperti itu dulu Mbak, mungkin malam ini. Iya. Nanti materinya saya share nanti tabelnya tadi nanti saya share di grup Telegram ya. Oke. Oke, baik. Jadi kita sudah kurang lebih 1 jam ya. 1 jam cerita-cerita tentang bagaimana WA marketing, bagaimana tadi tips dan triknya, terus tadi sampai diberikan contohnya juga sampai tadi di teknis-teknisnya dijelaskan dari pemateri ya. Nanti katanya Oke. dari pemateri akan di-share pematerinya ya Kak? Ya, Share ya, ya. materi sama nanti juga dari admin akan share videonya sehingga teman-teman tadi yang terlambat masuk atau mungkin tadi jaringannya agak nge-lag itu bisa nonton lagi biar nanti bisa dapat informasi lebih lengkapnya. Oke, sepertinya semua pertanyaan sudah dijawab. Tunggu saya cek. Ada Mbak Ica satu nih Mbak. Mbak Ya, Ica. Sebentar saya jawab dulu ya Mbak Ica ya. boleh, silakan Pak. Oke Mbak Ica. Pak, untuk konten edukasi dan interaksi kalau untuk pemula dan belum ada tim khusus, apakah Bapak? Iya, saya bikin sendiri Mbak. Dan memang saya sudah mulai membina tim ya untuk membuat konten-konten seperti itu gitu. Ya memang harus dibikin, memang harus. Jadi bikin rapat khusus dengan tim hanya memang untuk bikin seperti itu. Nah kalau belum punya tim, mungkin Mbak Ica bisa duduk bersama dengan suami, duduk bersama dengan tim produksi memang khusus di hari Sabtu, spare waktu 2 jam hanya untuk membuat edukasi-edukasi seperti tadi gitu. Itu Mbak Ica ya. Oke. Oke, sip. Tadi udah dijawab ya. Jadi perlu juga ada tadi mungkin dari keluarga atau mungkin dari teman produksi biar bisa bantu melihat bagaimana konsep untuk memberikan edukasi. Oke, jadi tadi semuanya sudah dijawab. Dan yang lain juga sudah share juga tentang bisnisnya seperti apa. Ternyata banyak banget bisnisnya yang bermacam-macam ya teman-teman ya. Nah, jadi tadi yang bisa saya tarik simpulan bahwa pada dasarnya untuk WA marketing ini ternyata bukan hanya dari konsep jualannya saja, tapi ternyata kita harus kreatif dari segi edukasi, dari segi hiburan ya, sampai kita bikin konsep yang sangat menarik sehingga orang bisa orang bisa berinteraksi dengan kita lebih banyak melalui WA sehingga nanti mungkin akan berujung pada closing di penjualan kita seperti itu. Oke, mungkin kita cukupkan hari ini untuk sesi kita hari ini teman-teman. Tadi seru sekali ya, semoga bisa diaplikasikan semua tips dan triknya di jualannya. Nanti bisa di-sharingkan juga ke teman-temannya sehingga bisa dapat banyak pengetahuan. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, tadi sudah disampaikan, mungkin saya rasa materinya sudah cukup. Dari Bapak sudah tidak ada yang disampaikan, Pak? Sudah cukup. Tetap ya? Ya. Ya, udah semua tadi ya? Contoh-contohnya dari udah semua. Oke, kalau begitu saya akhiri. Nanti teman-teman dapat informasi lebih lanjut via grup dari grupnya mentorbox.id. Nanti diinfokan lebih lanjutnya sehingga teman-teman stay tune di grup untuk dapatkan informasi yang lebih lengkapnya lagi. Terima kasih hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Selamat malam. Semoga tetap sehat, bahagia, dan terus semangat menjalani hari-harinya. Oke. Terima kasih ya Pak atas Terima kasih. Mantap. Terima kasih.